Iya, Halo. Bang Adian ini kan seorang politikus. Terus apa nih Bang, hal yang tidak menyenangkan jadi seorang politikus? Hal yang tidak menyenangkan menjadi seorang politikus. Mungkin di proses transisinya ya, dari aktivis jalanan tiba-tiba menjadi politisi di lembaga yang formal kan. Jadi ya pasti akan ada benturan-benturan batin, benturan-benturan ide, benturan-benturan cara dan sebagainya. Itu sempat gamang lah, ya, mungkin 10-12 bulan pertama kan, menyesuaikan diri dengan segala macam formalisme negara lah, kira-kira seperti itu. Rapat-rapat, kemudian cara bicara kita, cara menyampaikan pikiran kita dan sebagainya berbeda dengan waktu di jalan. Maksudnya benturan-benturan tuh contohnya seperti apa? Benturan-benturan itu lebih pada dilema-dilema batin ya. Misalnya ada hal yang kita tidak setujui. Kalau dulu di jalan kita bisa langsung bilang saya tidak setuju bla 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 dan segala macam cara bisa kita ekspresikan. Tapi di dunia politik formal seperti itu tidak bisa kita seperti itu. Boleh-boleh saja, tapi kemudian sasaran bisa lebih tercapai, misalnya tujuan bisa lebih capai dengan cara yang berbeda. Ya tetap beda kan, beda lapangan, beda cara lah. Nah, itu cukup mengganggu lah 10, 11, 12 bulan pertama. Terus nih ya Bang, sekarang tuh kan politikus tuh trennya lagi banyak yang korupsi nih Bang. Bagaimana cara menahan diri Bang untuk tidak tergoda dengan korupsi? Gaya hidup. Gaya hidup, saya melihat yang paling banyak itu teman-teman tidak mampu mengontrol gaya hidup. Misalnya waktu kita di jalan dulu kita ngopi ya, sekarang ngopinya harus butuh tempat khusus lah, lalu ada wine, apa segala macam yang saya pikir itu sangat mahal gitu loh. Nah, yang membuat banyak kita terjebak itu ya gaya hidup. Berbicara mengenai rapat dewan ya Bang ya, ternyata masih ada beberapa anggota dewan yang memang tidak benar-benar menyampaikan suara mereka, tidak terlalu besar dalam bersuara. Menurut Bang Adian sendiri bagaimana? Parlemen itu kan asal katanya kan parle ya. Parle itu kan artinya bicara. Ya memang harus bicara. Kita harus aspirasi yang kita dapatkan, yang harus kita perjuangkan, gagasan yang harus kita perjuangkan, ide yang harus kita perjuangkan itu kan disampaikan dengan bicara. Bukan disampaikan dengan main mata, bukan disampaikan dengan bicara. Makanya disebutnya parlemen. Nah, harusnya memang semua anggota DPR itu punya kemampuan untuk berbicara. Mampu merasionalisasikan gagasannya, mampu menyampaikan dan berkomunikasi dengan baik, singkat, padat, jelas, dan sebagainya. Nah, kalau ada yang tidak bicara-bicara, ya bingung juga saya. Apa yang salah tuh Bang? Kenapa Bang? Nggak tahu, malu mungkin. Takut salah kali, takut malu atau apa nggak tahu. Tapi banyak yang konon dari awal masuk sampai selesai periode DPR-nya tidak bicara apa-apa juga banyak. Terus ada pernyataan dari Bang Adian nih, yaitu musuh kita bukan suku dan agama, melainkan kekuasaan yang menindas. Iya. Apa dasarnya Bang Adian menyatakan hal tersebut? Demokrasi. Demokrasi mengajarkan kita bahwa musuh kita itu ya bukan agama dan suku yang berbeda. Musuh kita itu bukan perbedaan. Musuh kita adalah kekuasaan, kewenangan yang digunakan secara salah untuk menindas orang lain, mengambil hak orang lain, dan sebagainya. Artinya bahwa itu kan kalimat yang menggambarkan ide saya tentang negara seperti apa sih yang kita inginkan, sikap kita seperti apa gitu. Karena banyak kemudian, apalagi akhir-akhir ini ya, isu saranya luar biasa kerasnya gitu loh. Agama, suku, itu seolah menjadi persoalan di bangsa ini. Sementara menurut saya persoalan terbesar di bangsa ini adalah siapapun dia yang kemudian menggunakan kewenangannya, kekuasaan dan jabatannya untuk menindas orang lain. Apakah itu bupati, kepala desa, camat, gubernur, menteri, dan sebagainya. Itu persoalannya. Apakah hal itu juga yang akhirnya memotivasi Bang Adian ini juga nyalek lagi? Kalau motivasi nyalek itu lebih pada kekuasaan itu kan seperti pisau ya. Kita bisa pakai untuk menyakiti orang, tapi kita juga bisa pakai untuk membuat makanan, memotong buah, memotong daging yang bisa dimakan dan menghidupi orang. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Berarti masih ada pekerjaan yang belum selesaikah? Makanya maju lagi? Di sisi lain ide yang harus diperjuangkan. Ide tentang negara yang demokratis,
Negara yang demokratis itu dalam pemikiran saya kan sederhana. Negara yang demokratis adalah negara di mana rakyat menjadi subjek negara itu. Jadi kalau semakin besar partisipasi rakyat dalam proses perjalanan negara itu, maka bisa dibilang negara itu semakin demokratis. Semakin kecil proses partisipasi itu ya semakin tidak demokratis. Demokrasi ini kan tidak gampang. Kalau kita bicara demokrasi, kita harus bicara kesetaraan. Tidak ada pembedaan atas nama apapun, latar belakang sosial, bangsawan bukan bangsawan, kaya, miskin, jumlah rekening, etnis, agama, dan sebagainya. Itu clear dulu bahwa itu bukan persoalan di bangsa ini. Nah, terus kedua, bagaimana membangun demokrasi, ya kita harus bicara tentang kesejahteraan rakyat. Kenapa? Demokrasi yang baik itu hanya bisa dibangun kalau kemudian rakyatnya punya pengetahuan yang cukup. Punya akses terhadap ilmu pengetahuan, punya akses terhadap informasi, punya akses terhadap komunikasi terhadap negara, dan sebagainya. Nah, itu butuh pendidikan. Sehingga satu ketika nanti orang tidak lagi mudah terkena hoax, orang tidak lagi mudah termakan fitnah, kebohongan, dan sebagainya. Dan setelah hampir 20 tahun reformasi ini, ada catatan penting apa nih Bang yang perlu diperhatikan? Bahwa ada kemunduran ketika kemudian isu SARA mulai digunakan oleh banyak pihak untuk memenangkan kontestasi pemilu, baik pilkada maupun pilpres sekarang. Menurut saya itu menjauhkan kita dari demokrasi. Kenapa? Seolah-olah ada etnis tertentu yang kehilangan haknya hanya karena dia berasal dari etnis yang lebih minoritas, misalnya seperti itu. Itu nggak boleh. Di bangsa ini kita tidak bisa lagi bicara tentang mayoritas atau minoritas, tapi lebih bicara pada program-program yang memang berpihak pada rakyat. Artinya bahwa tidak kemudian karena seseorang beretnis lain dengan yang mayoritas di tempat itu, lalu dia kehilangan haknya untuk menjadi warga negara yang dijamin konstitusi untuk dipilih maupun memilih. Jadi dengan kata lain, demokrasi di Indonesia saat ini mundur dong Bang? Atau justru stagnan? Secara sistem dia bagus, pemilu langsung dan sebagainya. Tapi secara kultur ketika dibangun kembali budaya diskriminasi itu, ya dia mundur. Ini selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya berpakaian Bang Aryan yang selalu tampil muda nih ya Bang ya. Selalu menggunakan jeans dan kadang juga jaket nih ya Bang ya. Tapi kita akan membahasnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.